Halo, perkenalkan saya Christine Alisa Fau, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan Teknik Industri Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Hari ini tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMK SMTI Bandar Lampung. Saya Gilang Ramadan, siswa kelas 10 SMK SMTI Bandar Lampung, bersama teman-teman siap mendukung kinerja Ibu Christine hari ini, 13 Desember 2022. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Iya, Ibu berharap semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan penuh semangat ya. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa, dipersilakan. Semua siap? Kami siap. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, sebelumnya Ibu ingin menanyakan adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, baik, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, udah bisa dilihat ya dari slide bahwa materi kita adalah penanganan material secara manual. Nah, Ibu pengen nanya, ketika kalian melihat slide yang ada di depan, menurut kalian nih, apa sih yang bakalan kalian pelajari sepanjang hari ini? Mengangkat barang. Ya, gimana? Mengangkat barang. Mengangkat barang. Tata cara mengangkat barangnya. Tata cara mengangkat barangnya ada lagi, silakan Tingga. Memindahkan barang. Memindahkan barang. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Penanganan material. Penanganan material, ya betul sekali. Ya, benar sekali bahwa hari ini kita akan belajar tentang penanganan material, khususnya itu tentang mengangkat dan membawa. Itu terlihat dari gambar ya. Baik, menurut kalian, kenapa sih kalian perlu belajar tentang penanganan material secara manual? Ada yang ingin memberikan pendapat? Ya, silakan Dingga. Karena menurut saya ini sangat penting karena di kehidupan sehari-hari kita mungkin membutuhkan yang namanya penanganan material secara manual, yaitu untuk mengangkat suatu barang atau benda yang bobotnya lebih berat daripada yang kita angkat. Ya, gitulah. Ya, oke. Luar biasa, tepuk tangan buat Ringga. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat kenapa sih kalian perlu belajar tentang materi ini? Ya, silakan Gilang. Jadi kan tiap hari kita bakal bawa barang. Barang itu kan nggak semuanya beratnya sama. Jadi intinya kita tuh belajar tata cara gimana cara ngangkat barang yang benar. Karena kalau misalnya salah teknik bisa cedera, bahkan bisa patah tulang. Yes, luar biasa sekali Gilang. Ya, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ringga dan juga Gilang, benar sekali. Untuk kalian tuh perlu sekali belajar tentang hal ini, tentang penanganan material secara manual. Karena dalam kehidupan sehari-hari pun tentu kalian pernah dong melakukan penanganan material, mengangkat dan membawa. Dan sekarang dalam konteks kalian sebagai seorang siswa SMK yang tujuan akhirnya lulus pada mau kerja kan? Iya. Nah, ketika lulus kalian akan bekerja, tentu adalah sangat penting kalian punya pengetahuan tentang hal ini. Agar nanti ketika kalian kerja, kalian tuh udah tahu, udah punya pengetahuannya. Dan nanti saat bekerja udah siap kerja. Tahu ketika nanti bekerja dengan material, gimana menanganinya. Tahu caranya, tahu sikap kerjanya. Karena seperti yang tadi disampaikan Gilang, mengangkat itu nggak sembarangan. Pasti ada caranya. Karena ketika salah mengangkat, ada resiko. Resikonya apa? Bisa jadi terjadi cedera otot, kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Nah, karena materi ini penting, maka Ibu berharap kalian semua boleh belajar dengan fokus ya, belajar dengan sungguh-sungguh supaya nanti paham. Karena jangan sampai nih udah lulus ternyata kalian nggak ngerti gimana sih caranya menangani material. Oke? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan?
Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana melalui proses pembelajaran dengan penerapan problem based learning diharapkan itu kalian bisa mencapai kompetensi dasar, menerapkan prosedur penanganan material secara manual dan juga melakukan proses penanganan material secara manual. Dan harapannya secara pengetahuan kalian mencapai tingkat penerapan, secara keterampilan kalian mampu sampai di tingkat respon kompleks dan secara sikap itu bisa menjadi suatu watak atau karakter. Baik, perlu Ibu sampaikan bahwa model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti kan akan belajar dari sebuah masalah. Masalahnya apa? Nanti akan Ibu sampaikan melalui sebuah LKPD. Nanti silakan dikerjakan LKPD-nya bersama dengan kelompok. Jadi nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen mengerjakan LKPD di mana di dalamnya ada sebuah masalah. Jadi dari sebuah masalah kalian bisa mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru. Dan di dalam pemilihan model pembelajaran ini itu adalah bertujuan untuk mengetahui motivasi kalian. Apakah model pembelajaran ini berpengaruh terhadap motivasi belajar kalian? Apakah dengan model ini kalian jadi lebih aktif, lebih antusias dan lebih semangat atau tidak? Nanti kita lihat di sepanjang pembelajaran hari ini. Dan perlu Ibu sampaikan juga untuk nilai KKM kita adalah 70. Dan di dalam pembelajaran hari ini akan ada beberapa nilai yang diambil. Yang pertama ada nilai sikap. Itu dilihat dari sikap kerja kalian ketika kalian melakukan praktikum. Jadi hari ini seperti tujuan kita tadi, seperti judul pembelajaran kita tadi yaitu penanganan materi secara manual yang fokusnya nanti di mengangkat dan membawa, maka kalian akan melakukan praktikum mengangkat dan membawa. Nanti akan dinilai sikap kerjanya. Dan semua siswa harus mencoba melakukan penanganan material secara manual yaitu mengangkat dan membawa ya. Semua harus nyoba, nggak boleh ada yang nggak nyoba. Dan kemudian juga nanti ada penilaian pada saat kalian diskusi dan presentasi. Kemudian di penilaian keterampilannya akan dilihat dari kinerja kalian saat praktikum mengangkat dan membawa. Dan juga nanti untuk pengetahuannya akan dilakukan kuis dengan menggunakan Quizizz. Sekarang Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang pernah angkat galon? Saya. Wah, luar biasa. Rata-rata pernah angkat galon ya? Oke. Yang pernah angkat galon tadi siapa yang angkat tangan? Oke, dari sisi perempuan dulu ya, luar biasa nih. Laras pernah angkat galon? Gimana cara kamu ngangkat galon? Itu di apa? Kan itu bulat ya? Digendongin. Digendong. Digendong? Gendong, pegang bawahnya. Pegang bawahnya. Oke, sekarang dari sisi pria. Tadi siapa yang angkat tangan? Eki. Ya. Gimana Eki? Kamu pernah angkat galon? Gimana caranya? Sama, digini dulu baru diangkat. Apa namanya? Apanya diangkat? Diangkat bawahnya. Bawahnya, terus? Terus kayak gini. Wih, taruh di? Terus segini. Oh gitu, oke. Ya. Ada lagi yang punya cara, ada yang cara yang berbeda selain dari Laras dan Eki? Sakinah. Gimana Sakinah? Kamu gelindingin, ya. Cara cepat ya, gelinding aja. Ada lagi? Caranya beda-beda atau semua sama? Dipeluk, ya ampun. Kayak boneka gitu ya. Kita bantu orang lain. Minta bantuan orang lain. Kamu nggak pernah angkat galon, selalu minta bantuan orang lain. Anak sultan. Ya, oke. Semua dari kalian mungkin rata-rata pernah ngangkat galon ya, utamanya mungkin yang laki-laki. Dan caranya seperti yang tadi disampaikan oleh Laras, Eki, Sakinah, dan Gilang, itu mungkin cara kalian main angkat-angkat aja ya. Ya digelinding lah, ada yang dipeluk lah, terus ada yang main diangkat bagian bawahnya, dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa yang kalian lakukan itu adalah contoh sederhana dari penanganan material secara manual. Cuman mungkin dulu kalian nggak tahu kalau sebenarnya itu penanganan material ya, cuma taunya ngangkat-ngangkat aja. Nah, dari sisi cara yang kalian lakukan itu sebenarnya belum tepat.
Ketika kalian mengangkat suatu material yang punya bobot, yang punya berat, dan caranya salah, itu sangat beresiko. Resikonya apa? Cedera, patah tulang, keseleo, encok, terus apa lagi? Sakit atau dan lain sebagainya. Ya, dan bisa juga kejatuhan ya, ketika posisinya tidak tepat bisa jadi nanti ketimpa. Nah, itu semua adalah resiko-resiko yang muncul ketika kalian melakukan penanganan material, tapi dengan cara yang tidak tepat. Jadi, di pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan belajar bagaimana caranya menangani material secara manual dalam fokusnya yaitu mengangkat dan membawa. Dan tujuannya adalah dengan kalian belajar materi ini, kalian bisa mengangkat dan membawa dengan aman. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mulai terbayang tentang apa sih penanganan material itu? Udah mulai kebayang? Mulai dikit-dikit ya, udah mulai tahu lah ya. Oke, masih semangat untuk belajar? Masih. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti silakan kalian amati dan perhatikan kejadian-kejadian yang ada di video. Kemudian kalian silakan catat jikalau ada yang perlu dicatat. Jadi sekarang silakan disiapkan dulu buku catatannya, keluarkan pulpennya. Kalau semua sudah siap, akan Ibu start videonya, akan Ibu play videonya. Yuk, silakan. Sudah? Sudah siap untuk menonton video? Siap. Oke. Hey Sam, what's up? Why'd you face? Responsive part needs to go to production. I need you. Oke, kalian perhatikan apa yang dilakukan oleh pekerja wanita ini. Dan kalian perhatikan juga dua pria ini. Oke, bagaimana setelah melihat video? Wow, ya. Sudah punya catatannya? Ada yang dicatat, ada yang diamati? Ada. Oke, sekarang kalian simpen dulu catatannya. Nah, setelah ini akan Ibu bagikan terlebih dahulu buku ajar untuk kalian. Silakan kalian scan dulu barcode-nya. Kemudian nanti dari barcode ini akan masuk ke buku ajar, kemudian silakan dibaca nanti di halaman 1 sampai 30. Jadi, buku ini akan jadi salah satu sumber bagi kalian dalam mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan setelah ini. Oke, silakan di-scan terlebih dahulu. Masuk ke PDF-nya berhasil? Wah, oke. Ya, nanti untuk materinya tentang penanganan material secara manual, itu bisa kalian baca mulai dari halaman yang pertama sampai halaman yang ke-30. Ya. Jadi, melalui buku ajar ini nanti menjadi sumber bacaan kalian dalam kalian mengerjakan LKPD ya. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Ya. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu menjadi 4 kelompok, di mana nanti kelompok pertama itu ada Hana, Rio, Dwiki, dan Nurul, dan kelompok 2 ada Gilang, Kurniawan, dan Lisa, kelompok 3 ada Reksa, Sakina, Rahma, dan kelompok 4 ada Ringga, Laras, dan Nabil. Oke, silakan dibaca pembagian kelompoknya. Kalau sudah tahu di kelompok mana, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bergabung. Baik, semua sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Oke, kelompok 1 mana?
Oke, ini job sheet dan LKPD-nya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok yang keempat. Oke, semua sudah dapat LKPD? Oke, sekarang silakan kalian baca LKPD-nya. Di dalam LKPD tersebut ada beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan tersebut berhubungan dengan video yang tadi sudah kalian tonton. Masih punya catatannya kan hasil menonton tadi? Masih. Kalau sudah, nanti dari catatannya kalian diskusikan hasil pengamatan kalian dengan teman-teman kelompok kalian. Oke. Kemudian nanti juga ada beberapa pertanyaan lainnya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Untuk sumber bacaannya kalian bisa menggunakan buku ajar yang tadi sudah kalian scan melalui barcode. Dan selain itu juga kalian bisa melakukan eksplorasi dengan menggunakan internet. Oke. Nah, setelah kalian berdiskusi mengerjakan LKPD, nanti kalian akan lanjutkan dengan praktikum. Oke, praktikumnya panduannya ada di dalam job sheet. Oke, di dalam job sheet tersebut ada ketentuan-ketentuannya. Bagaimana sih cara mengangkat yang benar? Bagaimana sih cara membawa yang benar? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dan untuk praktikumnya bisa kalian lihat di bagian belakang ini ada bahan-bahan untuk praktikum kalian. Di sini ada beberapa material dengan beberapa bobot. Nanti silakan kalian pakai material mana yang kira-kira bisa kalian angkat. Jadi nanti dari job sheet nanti ada ketentuannya. Yang bisa diangkat itu yang bobotnya berapa. Kalau misalnya bobotnya lebih besar dari ketentuan, berarti artinya boleh nggak diangkat secara manual? Nggak bisa. Harus butuh apa? Ya, harus butuh alat. Ya, jadi nanti kalian hanya bisa mengangkat untuk bobot-bobot yang tertentu. Ketika sudah melebihi bobot yang seharusnya, maka harus menggunakan alat. Dan ketika nanti kalian melakukan proses pengangkatan dan membawa, itu kalian harus menggunakan APD. Di sini ada helm, ada rompi, dan juga ada sarung tangan. Nanti pastikan ketika kalian praktikum menggunakan semua ini ya. Dan semua orang di dalam kelompoknya harus mencoba bagaimana cara mengangkat dan membawa yang benar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau sudah silakan bekerja.
Baik, sudah praktikum semua? Sudah selesai LKPD-nya? Kalau sudah, sekarang waktunya presentasi. Yang akan presentasi akan ditentukan dengan menggunakan wheel of names. Baik, yang akan presentasi adalah ya, kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 mana? Oke, kalau begitu silakan untuk kelompok 2 presentasi. Baik, selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi hasil kerja kelompok kami, yaitu aktivitas jenis penanganan material yang barusan kita lakukan adalah menurut dari diskusi kelompok kami, yaitu mengangkat dan membawa. Bagaimana sih cara perempuan dalam video tersebut melakukan aktivitas penanganan material? Apakah sudah benar atau masih ada yang perlu dibenarkan? Baik, menurut kelompok kami dan menurut hasil diskusinya, yaitu sikap kerjanya itu belum benar. Di dalam video terlihat bahwa perempuan tersebut mengangkatnya dengan cara yang salah. Posisi badannya tidak stabil, mengangkat dengan posisi badan yang terlalu membungkuk, kemudian posisi benda yang diangkatnya tidak seimbang. Lalu selanjutnya, bagaimana dalam video tersebut pria yang memakai baju kemeja biru mengangkat dan melakukan aktivitas penanganan material? Jawabannya menurut diskusi dari kelompok kami yaitu belum benar. Beban yang diangkat yang pertama itu terlalu berat. Yang kedua seharusnya itu diangkat oleh 2 orang. Karena jika beban yang diangkat lebih dari maksimum 40 atau 30 kilo, itu kita harus menggunakan alat. Karena jika kita angkat sendiri, itu yang pertama bisa cedera, bisa patah tulang, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Terus barang-barangnya itu dia berjalan, tetapi di hadapannya terlalu banyak barang. Itu bisa keselandung, bisa terjatuh. Jadi diusahakan ketika kita ingin mengangkat barang, apalagi besar, itu jalannya dibersihin terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kedua pria dalam video tersebut melakukan aktivitas penanganan material. Jawabannya belum benar. Karena saat mengangkat posisi bendanya itu tidak seimbang, posisi kaki berbaju hijau terlalu lebar, melebihi bahu, itu kalau terlalu besar bisa patah kaki, bisa cedera. Terus jarak dengan bendanya juga terlalu jauh, karena di video analisisnya pun, di video contohnya kita harus dekat benda yang kita angkat. Baik, segitu saja diskusi dan presentasi kelompok kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan kelompok 1. Ya, dari presentasi kelompok 2, adakah yang ingin bertanya? Oke, silakan Sakina. Jadi pertanyaannya, APD dasar apa yang wajib digunakan ketika kita mengangkat barang? Itu pertanyaannya. APD dasar. Kalau dari kita lihat video penanganan yang kita tonton tadi, APD yang dasar banget yang harus kita gunakan itu yang pasti sarung tangan. Benar? Karena kalau seandainya tangan kita licin atau tangan kita kotor, terus yang kedua itu helm. Apa? Helm ya Bu ya? Ya betul. Namanya. Karena kita tidak tahu, takut ketika saat kita membawa barang kita terjatuh atau tertimpa barang, itu kalau langsung ke kepala bisa pecah kepala. Bisa terluka dan bisa cedera. Terima kasih. Luar biasa sekali ya untuk kelompok 2 sekarang. Baik, ada lagi yang ingin bertanya selain Fatima? Cukup? Kalau sudah, silakan kembali ke tempatnya untuk kelompok 2. Terima kasih. Kita sudah selesai presentasi dan selanjutnya
Ibu pengen ngeliat nih, kalian bener-bener udah bisa mengangkat dan membawa dengan baik dan benar belum? Nah, oleh karena itu, di sini ada nggak yang mau jadi volunteer untuk melakukan demonstrasi cara mengangkat dan membawa? Ada? Oke, silakan Ringga maju ke depan. Maju dulu sini. Ya. Ringga akan melakukan demonstrasi cara mengangkat dan membawa. Nanti kalian semua amati apakah Ringga melakukan caranya dengan benar atau tidak. Silakan kalian analisis. Kemudian apabila ada yang salah, nanti silakan kalian memberikan komentar dan masukan. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau begitu sekarang silakan Ringga ke sebelah sana untuk ke materialnya. Oke, sekarang Ringga sudah siap dengan APD-nya. Ringga akan melakukan proses mengangkat dan membawa. Sekarang di sini ada beberapa material. Ada 18 kilo, 50 kilo, dan 100 kilo. Nah, Ringga seandainya diminta untuk mengangkat material mana yang akan kamu ambil, yang bisa kamu ambil? 18 kilo. 18 kilo. Kenapa? Karena manusia itu maksimal bisa mengangkat bobot cuma 40 kg. Sisanya memakai alat jika lebih dari 40 kilo. Oke, berarti yang 50 kilo sama 100 kilo bisa nggak kamu angkat? Enggak, harus pakai alat. Iya, harus pakai alat. Semua paham dengan konsep ini? Udah dibaca kan di job sheet bahwa ada ketentuan ketika bobotnya sangat berat, itu nggak bisa dilakukan penanganan material secara manual, tapi butuh yang namanya alat. Dan untuk alatnya apa akan kita bahas minggu depan di pertemuan selanjutnya. Sekarang Ibu akan meletakkan sebuah material di sini bobotnya 18 kilo. Ringga akan mengangkat material ini dari sini sampai ke meja sini. Oke. Harus dengan cara yang benar. Oke. Sekarang semua mengamati cara Ringga. Jikalau Ringga melakukan kesalahan, silakan kamu catat salahnya di mana. Nanti kita berdiskusi. Oke? Bisa dipahami? Oke, kalau begitu sekarang Ringga melakukan demonstrasi cara mengangkat dan membawa sampai ke meja sebelah sana ya. Oke? Silakan dilakukan. Semua lihat baik-baik. Oke, itu cara membawa Ringga yang pertama. Menurut kalian, dengan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan tadi, bagaimana cara Ringga membawa? Sudah benar atau belum? Ada yang ingin memberikan komentar? Oke, silakan Kurniawan. Gimana menurut kamu? Seharusnya waktu ngambil barangnya ini, itu kan badannya ngebungkuk, terus kakinya itu ditekuk. Tadi Ringga enggak? Tadi Ringga Enggak ngebungkuk, terus nggak bungkuk. ininya tegak. Si lututnya tidak menekuk. Oke, tadi ada lagi yang angkat tangan, Rahma ya. Gimana Rahma menurut kamu? Apa pandangannya nggak lurus ke depan, dia nengok-nengok Pandangannya tidak lurus? ke depan. Apa dampaknya jikalau dia nggak fokus ke depan? Bisa berlandung. Oke. Selain itu ada lagi? Itu apa barangnya ditaruh di samping badan, Harusnya? di depan. Iya. Betul sekali. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada lagi yang ingin memberikan komentar selain Kurniawan dan Rahma? Cukup. Oke, sekarang kita coba lagi yang kedua, demonstrasi yang kedua. Ringga balik lagi. Sekarang kamu lakukan lagi cara yang benar sesuai dengan apa yang dikomentari oleh Kurniawan dan juga Rahma. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kamu demonstrasi ulang. Silakan dilakukan. Semua amati ya. Kalau masih salah, komentari kembali. Oke? Oke, silakan dilakukan. Oke, sekarang bagaimana cara Ringga mengangkat? Sudah benar atau belum? Sudah benar? Apa indikator dia benar mengangkatnya? Yang pertama, pandangannya lurus ke depan. Sekarang kita ulang lagi ya. Pandangannya lurus ke
Terus apa lagi? Kakinya sudah menekuk. Badannya sudah sedikit membungkuk. Ada lagi? Barangnya sudah ditaruh di depan perut. Oke. Sekarang Ringga coba demonstrasi lagi. Mulai dari kamu membungkuk. Kita lihat, benar nggak? Pertama-tama membungkuk sedikit, dekatkan kaki dengan kotak, angkat, terus berdiri, terus taruh di depan perut, terus jalan dan pandangan ke depan. Ya, sudah betul? Oke, tepuk tangan buat Ringga. Ya, semua sudah melakukan cara mengangkat seperti yang Ringga lakukan? Ya, sekarang sudah. Nanti besok-besok? Semoga juga masih benar ya. Jadi tolong ilmu yang sudah dipelajari hari ini, kalian ingat terus. Supaya nanti ketika kalian bekerja, kalian tahu cara ngangkatnya. Dan bahkan, apa yang sudah kalian pelajari hari ini, itu nggak cuma bisa diterapkan saat kerja, betul nggak? Nanti saat di rumah, kamu ngangkat sesuatu yang berat, kamu pakai cara yang tepat seperti yang kalian pelajari hari ini. Kalau kamu besok nanti pulang nih, disuruh mamahnya ngangkat galon, ngangkatnya dengan cara yang benar. Jangan nggak lagi yang namanya digelinding. Apalagi dipanggul ya. Dipanggul kayak tukang panggul, jangan. Nanti resikonya apa? Bahunya keseleo, sakit, dan lain sebagainya. Oke? Bisa dipahami? Menarik tidak pelajaran hari ini? Menarik ya? Ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa kalian terapkan mulai hari ini ya. Saat kamu ngangkat galon, saat kamu ngangkat yang berat-berat, dan lain sebagainya. Oke? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Dari apa yang sudah kita pelajari sepanjang hari ini, apa sih yang udah kalian dapat? Yang udah kalian pahami? Ada yang ingin memberikan komentar? I am. Oke, Reksa. Belajar mengangkat yang baik dan benar. Belajar mengangkat yang baik Dan benar. benar. Ya, ada lagi ya Risa? Bahwa ketika kita mengangkat itu tidak boleh sembarangan karena dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Iya, luar biasa. Ada lagi? Ya, Nurul? Saya belajar tentang cara mengangkat dan membawa yang baik dan benar. Ya, belajar cara mengangkat dan membawa yang baik dan benar. Ada lagi? Oke. Nah, cukup. Dari itu semua, ada nggak sih di sini yang bisa menyimpulkan apa sih yang sudah dipelajari di sepanjang hari ini? Ada? Oke, silakan Gilang. Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulan dari penanganan secara material itu yang pertama, kita bisa tahu gimana cara ngangkat yang benar. Oke. Karena sebelumnya kita kalau ngangkat barang kan suka asal-asal, suka sesuai mau kita. Dari sini kita bisa tahu gimana cara ngangkat yang benar. Yaitu harus pakai APD. Yes. Terus pakai helm kalau perlu, kalau tempatnya bahaya. Terus kita juga harus tahu kalau misalnya kita sekarang udah tahu kalau berat di atas 20 kilo, usahain pakai alat bantu. Terus kalau kita mau ngangkat barang, usahain tempatnya enggak berantakan, terus enggak ada yang kayak untuk menghalangi kita. Terus kesimpulan selanjutnya itu intinya garis besarnya kita udah tahu bagaimana cara mengangkat barang yang lebih baik dan benar. Wow. Luar biasa, tepuk tangan untuk Gilang ya. Ya. Oke, sekarang silakan kembali ke tempat semula dan setelah itu kita akan melakukan kuis. Yuk, kembali ke tempat semula, dipersilakan. Baik, sudah siap handphonenya? Oke, sekarang silakan join ke Quizzes dengan kode 520653. Silakan join. Oke, sudah join semua ya? Selamat mengerjakan.
Sudah selesai semua? Ya, dan yang dapat skor tertinggi adalah Kurniawan, Rio, dan Ringga. Tepuk tangan untuk mereka semua. Ya, luar biasa ya. Untuk kalian yang sudah dapat nilai tertinggi, saya ucapkan selamat. Dan buat yang belum, jangan kecil hati, terus belajar, terus semangat. Semoga di pertemuan berikutnya kalian dapat nilai yang lebih baik. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, perlu Ibu informasikan bahwa untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu materi peralatan penanganan material secara konvensional. Dan untuk tugasnya, silakan kalian baca terlebih dahulu materi tersebut di buku yang tadi kalian sudah scan barcode-nya. Jadi nanti kalian baca dulu sehingga di pertemuan selanjutnya kalian itu udah punya gambaran tentang materi tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah bisa dipahami semua? Dan dari pembelajaran kita hari ini, tadi kan di awal sudah Ibu sampaikan ya, bahwa dengan model pembelajaran hari ini, Ibu pengen melihat nih motivasi kalian seperti apa dalam pembelajaran. Dan Ibu melihat kalian semua sudah aktif, sudah penuh semangat, dan sangat antusias di dalam pembelajaran. Kita tepuk tangan buat kita semua ya. Kalau begitu, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau banyak kurangnya, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.